Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NPM 1012145. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama. Bab 1, Ma'rifatur Rasul. Pengertian Ma'rifatur Rasul. Rasulullah adalah panutan yang sempurna dengan teladan-teladan tinggi yang melebihi semua keluhuran dan kebesaran manusia. Mengenal Rasul adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengamalkan Islam secara sempurna. Tanpa Rasul, maka kita tidak dapat melaksanakan Islam dengan baik. Kehadiran Rasul memberikan panduan dan bimbingan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Islam. Selanjutnya yaitu makna risalah dan Rasul. Risalah adalah sesuatu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkewajiban untuk melaksanakannya dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Yang selanjutnya yaitu pentingnya iman kepada Rasul. Yang pertama, iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutus para rasul yang menyampaikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Yang kedua, juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali ia beriman kepada seluruur rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. 4 sifat Rasul. Yang pertama yaitu benar atau sidik, yaitu bicara benar, berkata betul karena akhlaknya sangat baik. Yang kedua yaitu cerdas atau fatonah, yaitu akalnya panjang, sangat cerdas. Sebagai pemimpin selalu berwibawa, menyelesaikan masalah dengan tangkas. Yang ketiga yaitu menyampaikan atau tabligh, yaitu cara dan metodenya agar ditiru. Sasaran pertama adalah keluarga, lalu berdakwah ke segenap penjuru. Lalu yang keempat yaitu dapat dipercaya atau amanah, yaitu menyampaikan semua perintah Tuhan, tidak dikurang, tidak ditambah juga. Bab 2, Hajatul Insan ila Rasul. Kebutuhan manusia kepada Rasul. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan keadaan fitrah atau naluri. A. Wujud al-Khaliq atau keberadaan sang pencipta. Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga mengatakan, Alastu birobbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, Tuhanku, kami bersaksi. B. Ibadatul Khaliq, yaitu mengabdi pada sang pencipta. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan sebagainya. Lalu yaitu ada C. Al-Hayyah Al-Munazzamah, hidup yang teratur. Mengikuti panduan Allah, hidup menjadi teratur. Manakala tidak mengikuti Allah, maka hawa nafsu yang mengatur hidupnya. Lalu selanjutnya hidayah ar-Rasul atau petunjuk Rasul. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang memiliki langit dan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Jika mencintai Allah, maka ikuti tuntunan Rasul. Hidayah ar-Rasul yaitu ada 2. Yang pertama, Ma'rifah al-Khaliq, yaitu mengenal pencipta. Allah menciptakan langit, gunung, hewan, dan sebagainya. Ciptaan Allah yang terhampar di alam semesta ini merupakan sarana untuk mengenal sang pencipta, yaitu Allah. Lalu yang kedua yaitu panduan hidup. Panduan hidup melalui Islam harus diamalkan mengikuti teladan kita kepada Rasul. Rasul sebagai teladan yang baik karena setiap aktivitas Rasulullah diridhoi oleh Allah dan memiliki nilai kebaikan di dunia dan akhirat.
Oleh karena itu, ibadah yang sahih adalah ibadah kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Rasul. Lalu yang selanjutnya ada al-ibadah as-sahinah atau beribadah yang benar. Rasul diberi wahyu yang menyebutkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, sembahlah Allah. Dengan mengikuti ibadah Rasul, maka ibadah yang kita jalankan adalah ibadah yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu bab 3, Ta'rif ar-Rasul. Tanda-tanda kerasulan. Yang pertama yaitu sifat dasar. Berikut ini adalah sifat para rasul yang patut diteladani dan dicontoh. Yang pertama, as-sidiq, yang artinya benar atau jujur. Yang kedua, al-amanah, yaitu dapat dipercaya. 3, tabligh, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu fatonah, cerdas. Lalu yang kedua, tanda-tanda kerasulan yaitu mukjizat. Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi dan rasul sebagai bukti kerasulannya untuk melemahkan musuh-musuhnya. Mukjizat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, datang kepada jiwa yang bersih dan tidak ada satupun manusia yang dapat menandinginya. Yang ketiga yaitu berita kedatangan. Allah Subhanahu wa taala memberi tanda dan kabar baik terkait akan munculnya seorang nabi pada masa mendatang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar baik munculnya Nabi Muhammad dalam kitab-kitab ilahi kepada para nabi sebelumnya. Lalu yang terakhir ada hasil-hasil perbuatan. Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa dan menyampaikan risalah yang sudah Allah amanahkan kepadanya. Sehingga apapun yang dibawa oleh Rasulullah maka harus kita jadikan suri tauladan dan contoh. Selagi yang dibawa dan disampaikan Rasulullah adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.